Selamat datang di Nalesa Channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Sonic the Hedgehog. Film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seekor landak biru yang memiliki kekuatan super untuk menghindar dari orang-orang jahat yang ingin menangkapnya dan menggunakan kekuatan istimewanya untuk menguasai dunia. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Di hari yang cerah, terlihat seekor landak biru yang sedang berlari dengan kecepatan supernya. Ia melintasi bukit dan jalanan berliku. Ia bernama Sonic. Ia selalu menggunakan kekuatan supernya. Padahal Longclaw sudah memintanya untuk merahasiakan kekuatannya, karena itu dapat membahayakan dirinya. Saat Sonic sedang di rumah bersama Longclaw, tiba-tiba datang suku Echidnas menyerang mereka. Longclaw pun terbang membawa Sonic. Ia menyelamatkan Sonic, namun ia terkena salah satu panah dari suku Echidnas. Longclaw pun jatuh bersama dengan Sonic. Longclaw yang terluka terus mengingatkan Sonic untuk selalu waspada dan tetap menyembunyikan kekuatannya. Lalu Longclaw mengeluarkan cincin emas dari kantongnya. Cincin itu dapat membuka portal untuk ke planet lain yaitu bumi. Longclaw menyuruh Sonic untuk masuk ke dalam portal. Ia ingin agar Sonic tetap aman dan dapat menjaga diri selama di bumi. Sementara Longclaw tetap tinggal untuk melawan suku Echidnas. Sonic yang sudah berada di dalam portal melihat Longclaw dalam bahaya. Ia ingin menyelamatkan Longclaw. Namun saat ia kembali, pintu portal menghilang dan Sonic gagal menyelamatkannya. 10 tahun kemudian, kini Sonic sudah bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Ia mengidolakan seorang polisi bernama Tom yang bertugas di Green Hills, Montana. Terlihat Tom sedang kebingungan karena pistol radarnya berbunyi. Itu karena ulahnya Sonic yang menggunakan kekuatan supernya berlarian ke sana kemari. Tom yang merasa curiga kemudian keluar dan tak sengaja menemukan sehelai bulu biru milik Sonic. Karena hari sudah sore, Sonic pun pulang ke rumahnya. Ia mendesain sebuah gua menjadi tempat tinggalnya. Sepertinya Sonic suka tinggal di bumi. Terlihat dari barang-barang miliknya. Saat keberadaan Sonic diketahui oleh manusia, ia harus membuka portal dari cincin pemberian Longclaw untuk berpindah ke planet lainnya. Hampir setiap malam, Sonic mengunjungi Tom, polisi yang diidolakannya. Saat mengunjungi rumah Tom, ia juga ikut nonton film melalui jendela rumah Tom. Namun kesenangan yang dirasakan Sonic hanya sementara. Ia kadang merasa kesepian, karena tidak adanya seorang teman. Suatu hari saat Tom pulang kerja, ia diberi kejutan oleh istrinya tentang surat persetujuan pemindahan Tom ke San Francisco. Mendengar hal itu Tom sangat senang. Karena ia bisa bekerja di sana sesuai dengan impiannya selama ini. Keesokan harinya Sonic melihat anak-anak yang sedang asik bermain bisbol. Mereka saling tos sesama rekannya. Malam harinya Sonic datang ke lapangan bisbol. Ia merasa permainan bisbol itu menyenangkan. Akhirnya ia memutuskan untuk bermain sendiri di lapangan tersebut. Namun saat bermain, Sonic menyadari bahwa di sekelilingnya tidak ada orang satupun. Hal itu membuatnya sedih dan kecewa. Kemudian untuk melampiaskan kesedihannya, Sonic berlari dengan kecepatan supersoniknya mengelilingi lapangan bisbol sekencang mungkin. Kini kesedihan Sonic berubah menjadi kemarahan dan tubuhnya pun memancarkan aliran listrik. Aliran listrik di tubuh Sonic meledak dan tak sengaja menyebabkan aliran listrik di seluruh kota itu padam seketika. Sementara Tom yang sedang berada di rumah mendapat telepon dari Wade. Ia mendapat tugas untuk mencari tahu sumber penyebab pemadaman ini. Setelah menutup teleponnya, Tom melihat cahaya bersinar yang terpancar dari bulu landak yang ia temukan kemarin. Karena berita ini sudah meluas, maka Departemen Pertahanan meminta seorang ahli robot dan jenius Dr. Robotnik untuk mencari tahu sumber pemadaman. Orang-orang tidak menyukai sang dokter karena sifatnya yang arogan dan egois.
Namun hanya sang dokter yang dapat memecahkan masalah ini karena ia ahli di bidang ini. Keesokan harinya Dr. Robotnik dan tim menyelidiki sumber permasalahan dari pemadaman listrik di kota itu. Dr. Robotnik menggunakan drone untuk menyelidikinya. Ia menyebar drone ke penjuru hutan. Salah satu drone akhirnya menemukan jejak kaki. Kemudian jejak itu diteliti oleh Robotnik. Namun ia tidak menemukan kecocokan apapun dari jenis ini dengan semua hewan yang ada di bumi. Sonic yang sudah merasa tidak aman, memutuskan untuk meninggalkan bumi. Tapi saat ia berbenah, ia mendengar pasukan Robotnik datang menyusuri hutan. Sonic memutuskan untuk pergi bersembunyi ke gudang milik Tom. Tom yang sedang teleponan dengan istrinya, mendengar suara gaduh di dalam gudangnya. Setelah menutup telepon, Tom langsung mengambil pistol biusnya, dan kemudian mengecek gudang. Sonic yang sedang bersiap untuk membuka portal dengan cincin pemberian Longclaw. Tiba-tiba Tom datang dan langsung menembakkan pistol biusnya ke salah satu kaki Sonic. Namun cincin yang berada di tangan Sonic terjatuh sambil Sonic membaca tulisan yang ada di baju Tom yaitu Francisco. Seketika portal terbuka tepat berada di atas wilayah Francisco. Dan Sonic pun berjalan ke portal. Kemudian ia terjatuh menggelinding di atas sebuah gedung. Sonic kemudian ditempatkan oleh Tom di kandang anjing. Tom merasa heran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian ia beranjak dan mengambil minum. Saat Sonic tersadar, Tom terkejut karena Sonic si landak biru bisa berbicara. Namun saat Sonic sedang mengobrol dengan Tom, Dr. Robotnik datang. Sonic mengatakan kepada Tom bahwa ia tidak bisa kabur karena masih ada efek tembakan obat bius tadi. Tom pun melindungi Sonic dengan menyembunyikan keberadaannya dari Robotnik. Sementara Sonic yang sedang bersembunyi di loteng dan Tom yang keluar untuk menemui Robotnik. Robotnik yang punya firasat bahwa Sonic ada di rumah Tom, diam-diam mengirim drone-nya untuk mencari keberadaan Sonic. Sonic yang takut ketahuan keberadaannya bersembunyi di balik drum. Namun saat drone yang semakin mendekatinya, Sonic yang panik kemudian keluar dari loteng sehingga membuat suara bising. Robotnik yang merasa curiga dengan suara bising itu, kemudian masuk ke dalam rumah Tom. Namun ia hanya melihat seekor rakun yang sedang memakan kue. Saat Robotnik berbalik badan, ia melihat sehelai bulu Sonic menempel di atas meja. Kemudian Robotnik mengancam Tom untuk memberitahu keberadaan Sonic. Sonic yang melihat Tom terus didesak dan diancam oleh Robotnik, akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menunjukkan diri di hadapan Robotnik, sambil memohon untuk membebaskan Tom. Tom pun memukul Robotnik, kemudian ia dan Sonic kabur dengan menggunakan mobilnya, dan tak lama tim Robotnik datang untuk menolong Robotnik. Robotnik pun memarahi anak buahnya karena mereka tidak sigap. Di tengah perjalanan Sonic pun menceritakan tentang cincinnya yang jatuh di wilayah Francisco. Ia mengatakan bahwa dengan cincin itulah ia dapat pergi kemanapun untuk bersembunyi saat ia merasa tidak aman. Tom yang mendengar hal itu merasa bahwa itu aneh dan sulit untuk dipercaya. Sonic pun menyalahkan Tom atas kondisinya saat ini. Karena ulah Tom yang menembak kakinya ia harus kehilangan cincin pemberian Longclaw. Karena merasa bersalah dan kasihan dengan kondisi Sonic, akhirnya Tom bersedia untuk mengantarkan Sonic ke Francisco. Malam harinya, mereka tiba di sebuah kota. Tom menyuruh Sonic untuk menunggunya di dalam mobil. Karena ia akan menggunakan telepon umum terdekat untuk menelpon Wade. Hello? Wait, it's me. Robotnik yang berada di samping Wade merebut telepon dari tangan Wade dan mengatakan kepada Tom bahwa ia akan menemukan mereka. Tom pun segera menutup teleponnya. Ia kembali ke mobil sambil membawa makanan yang dibelinya, tapi saat tiba di mobil ia tidak melihat Sonic di sana.
Ia pun mencari Sonic dan menemukannya di dalam bar yang sedang menyamar. Karena kejahilan Sonic, ia terlibat perkelahian dengan salah satu pimpinan geng yang ada di bar itu. Dan pimpinan tersebut memukul Tom. Dengan kekuatan supernya Sonic melawan mereka dan menyelamatkan Tom. Kemudian mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah penginapan di kota itu. Lalu Tom menanyakan kepada Sonic kemana lagi ia akan pergi jika di bumi sudah tidak aman. Sonic pun menjawab bahwa tempat yang dimaksud tidak menyenangkan. Karena tempat itu tidak ada manusia dan di sana hanya ada tumbuhan jamur. Just breathable air and giant mushrooms and stuff. Setelah Sonic tertidur, Tom melihat berita di TV bahwa dirinya sekarang telah menjadi terorisme yang dicari karena telah melindungi Sonic dari militer. Di tempat lain, Robotnik yang sedang melacak lokasi keberadaan Sonic dan Tom. Kemudian mengirimkan timnya dengan menggunakan mobil yang besar untuk menuju ke lokasi tersebut. Mobil tersebut pun menyerang mobil Tom. Sonic pun keluar dari mobil dan dengan kekuatan supernya ia melawan mobil besar tersebut. Sonic! Mobil itu pun hancur. Tetapi mobil itu masih memiliki mobil yang lebih kecil dan mobil kecil itu kembali mengejar Sonic dan Tom. Sonic yang geram kemudian melawan mobil itu dan ia mampu mengalahkannya. Step one. Dan lagi-lagi mobil itu mengeluarkan sebuah robot beroda satu yang kembali mengejar mereka. Sekarang giliran Tom yang mengalahkan robot tersebut. Dan ada lagi tiba-tiba sebuah drone mengikuti mereka. Drone itu mampu memotong atap mobil Tom hingga atap tersebut terpental. Sonic yang berusaha untuk merusak drone itu, tapi drone itu menempel di tangan Sonic. Kemudian Tom memarkirkan mobilnya. Sonic pun berhasil melepaskan drone itu namun saat Sonic meninggalkan drone itu tiba-tiba drone itu meledak dan Sonic pun pingsan. Tom segera menghampiri Sonic dan berusaha untuk menyadarkannya. Di tempat lain, Robotnik yang marah karena melihat Sonic dan Tom selamat. Tiba-tiba ia melihat sehelai bulu Sonic yang ada di saku anak buahnya bersinar, dan ia pun tertarik dengan hal itu. Dan akhirnya Tom tiba di San Francisco. Ia membawa Sonic yang tak sadarkan diri ke rumah. Ia disambut dengan tidak hangat karena beritanya yang ada di televisi. Saat mereka memperdebatkan masalah Tom, lalu anjing mereka menarik kain penutup Sonic hingga memperlihatkan Sonic yang sedang terbaring lemas. Saat melihat Sonic, iparnya tiba-tiba mendadak pingsan. Sementara Maddie dan anaknya hanya terdiam. Saat Robotnik yang sedang menganalisis bulu biru milik Sonic, dan kekuatan apa yang terdapat di dalamnya. Tiba-tiba mesin analisis menginformasikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh bulu biru tersebut tak terbatas. Robotnik meyakini bahwa kekuatan itu dapat dimanfaatkannya untuk pesawatnya agar mempunyai power yang penuh. Kembali ke rumah, Tom kemudian meletakkan Sonic di atas meja. Ia membawanya ke rumah ini agar Sonic bisa dirawat. Setelah Sonic tersadar, Maddie pun menarik Tom untuk berbicara. Maddie bertanya siapa itu Sonic. Kemudian Tom pun menjelaskan kebenaran yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari suaminya, Maddie pun diam dan tidak bertanya apapun lagi. Karena ia percaya bahwa suaminya selalu berbuat kebaikan terhadap semua makhluk. Esok harinya Tom dan Maddie mengantarkan Sonic ke gedung, tempat di mana cincin pemberian Longlow jatuh. Sesampainya di atas, Sonic akhirnya menemukan cincinnya itu. Sebelum Sonic pergi, ia mengucapkan permintaan maafnya kepada Tom. Dan sebenarnya ia juga tak ingin meninggalkan bumi. Sonic yang sudah begitu dekat dengan Tom pasti akan merindukannya. Dan tak lupa Sonic juga mengucapkan terima kasih kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Thank you. Sonic yang bersiap untuk pergi,
kemudian melemparkan cincinnya untuk membuka portal ke tempat tinggalnya. Namun cincin itu terpental karena terkena drone milik Robotnik. Dan sudah banyak juga drone yang mengawasi mereka dari tadi. Kemudian Robotnik datang dengan pesawatnya. Dan pertarungan pun dimulai. Sonic mendorong Maddie dan Tom dari atas gedung. Sementara Sonic menghancurkan drone-drone itu satu persatu sambil tetap mengejar Tom dan Maddie. Kemudian Sonic melemparkan cincinnya untuk mengirim Tom dan istrinya kembali ke Green Hill. Ternyata Sonic terkejar oleh Robotnik. Ternyata dokter itu telah mendesain pesawatnya menggunakan bulu biru milik Sonic sehingga kecepatannya dapat menandingi Sonic. Let's get fast. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka hingga melewati negara-negara di belahan dunia. Hingga akhirnya mereka kembali ke Green Hill. Akibat serangan dari Robotnik, Sonic pingsan tak berdaya. Tom dan istri pun datang. Saat Tom yang berencana akan menyerang Robotnik mengambil salah satu cincin yang jatuh dari tangan Sonic. Tom pun naik ke pesawat dan memukul Robotnik. Tapi Tom terjatuh. To die. Tak lama kemudian, datanglah Wade dengan beberapa warga lainnya untuk membantu Tom. Tom menjelaskan bahwa Sonic adalah temannya. Di waktu yang sama saat Tom menyebut Sonic adalah temannya, Sonic pun tersadar dan kekuatannya telah kembali dan ia juga telah merebut kekuatan yang diambil oleh Robotnik dari bulu miliknya. He was my friend. I think you have something that belongs to me. This is my power. Dengan kekuatannya yang telah kembali, Sonic menyerang Robotnik dan berhasil mengalahkannya. Ia juga mengirim Robotnik beserta pesawatnya ke planet Jamur. Setelah insiden itu, Tom dan istri memutuskan untuk tetap tinggal di Green Hill dan mengizinkan Sonic untuk tinggal bersama mereka. Tiba-tiba datang orang dari Departemen Pertahanan yang membawa surat bahwa Tom sudah dihapus namanya dari daftar buronan. Tom dan istri pun bahagia. Begitu juga dengan Sonic. Ia kini telah memiliki rumah dan kamar yang diimpikannya. Terlihat dari barang-barang miliknya yang telah dipindahkan dari hutan. Kini ia tinggal di atas loteng rumah Tom. Sementara itu, nasib Robotnik yang kini di planet Jamur telah hilang akal sehatnya. Ia memiliki ambisi besar untuk balas dendam kepada Sonic. Dan di akhir cerita muncul seekor landak kuning yang sedang memegang alat pelacaknya. Ia berencana mencari Sonic, dan cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.